selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya kita semua dapat berkumpul pada acara rapat pagi ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Usnul selaku pimpinan, dan saya hormati Ibu Maria Zulfa dari manajer pemasaran yang sudah hadir dalam rapat ini. Baiklah, saya akan membacakan agenda rapat kita pada hari ini, yakni pembukaan, pengarahan dari Bapak Usnul selaku pimpinan, laporan dari divisi pemasaran, dilanjutkan dengan pembahasan inti rapat serta tanya jawab. Dan yang terakhir penutup, langsung saja kepada Bapak Ulum untuk memberikan pengarahan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwasanya omset perusahaan selama 1 bulan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk itu kita akan membahas pada rapat kali ini apa saja yang menjadi faktor penyebab penurunan omset tersebut dan bagaimana sih strategi untuk kembali meningkatkan penjualan produk kita. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengetahui laporan kerja dari setiap divisi. Yang pertama dari divisi pemasaran kepada Ibu Maria, saya persilakan. Menurut saya, terima kasih Pak atas waktunya. Saya akan melaporkan hasil penjualan selama sebulan terakhir. Tingkat penjualan mengalami penurunan sebesar 60% dari bulan sebelumnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar, tetapi permintaan produk kita kian hari semakin mengalami penurunan. Bagaimana kedepannya hal tersebut bisa terjadi? Apakah sudah diketahui dengan? Setelah kami teliti ke lapangan, ternyata terdapat produk sayur sejenis yang memiliki harga lebih terjangkau dari produk kita. Meskipun dari segi kualitas produk kita lebih unggul, tetapi produk mereka lebih diminati oleh harganya karena harganya lebih terjangkau. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Jadi permasalahan kita tanya terlebih dahulu. Ini saya dapat info dari manajer produksi bahwa proses produksi masih berjalan dengan baik. Namun kita akan segera melakukan servis dan pembersihan pada mesin produksi yang kita miliki. Dari divisi personalia dan keuangan tidak ada kendala yang signifikan. Untuk dari administrasi gudang yang nantinya kita akan menghentikan produksi kita terlebih dahulu karena barangnya semakin lama semakin banyak ditampung. Tetapi barang produksi tidak ada pesanan yang keluar. Nah, dari berbagai permasalahan yang sudah saya sebutkan, apakah ada yang ingin menyampaikan ide atau kita bisa meningkatkan kembali penjualan kita? Izin berpendapat Pak, terkait dengan menurunnya tingkat penjualan produk kita, menurut saya yang harus kita lakukan itu adalah memperbarui cara mempromosikan produk Pak. Karena bisa dikatakan bahwa dari tahun-tahun perusahaan kita selalu menggunakan cara yang sama dan cenderung monoton. Ide yang bagus. Menurut Anda cara seperti apakah yang efektif untuk kembali meningkatkan penjualan produk kita? Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan ya Pak. Namun menurut saya yang paling utama adalah dengan melakukan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga harus mulai menjual produk secara online di beberapa aplikasi e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Saya setuju Pak dengan tindakan positif, mengingat di masa sekarang belanja online semakin diminati.
Namun, saya izin menambahi saran dengan kita bisa mengendalikan potongan harga 20 sampai 35% agar konsumen bisa membeli dalam jumlah besar. Mengingat tadi jumlah barang yang masih banyak itu, dan sebaiknya kita harus segera untuk bisa menjualnya agar kita bisa memproduksi barang baru nantinya. Ya, saya sependapat dengan Bu Zulfa, karena dalam keadaan yang cukup darurat ini, saya rasa mendapatkan keuntungan sedikit lebih baik daripada barang tidak dijual sama sekali ya Pak. Dan perusahaan tentunya akan merugi pastinya. Baiklah, saran disetujui dari Ibu Maria. Apakah ada lagi yang ditambahkan? Terima kasih Pak. Sebelumnya, kami akan segera membentuk tim untuk mengurusi segala hal yang berkaitan dengan promosi di media sosial dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan penjualan produk secara online. Kami akan berusaha membuat konten promosi yang menarik baik dengan visual ataupun diskon-diskon yang diberikan. Apapun yang ingin saya tambahkan adalah dalam proses tersebut, dalam promosi tersebut kita juga akan memfokuskan pada potongan harga yang sudah dibahas sebelumnya. Karena saya rasa dengan hal tersebut kualitas produk serta kredibilitas yang berusaha kita miliki, rasanya akan mudah untuk menjalani kerjasama dengan perusahaan lainnya. Baik, terima kasih. Saran terima. Selanjutnya saya silakan ke peserta saya. Baiklah, alhamdulillah rapat sudah berlangsung dengan lancar. Sebelum mengakhiri rapat ini, saya akan membacakan hasil rapat pada hari ini. Di antaranya, yang pertama, akan segera dilakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi. Yang kedua, melakukan produksi melalui media sosial. Yang ketiga, menjual produk secara online melalui e-commerce. Yang keempat, mengulangi proses produksi dan menghentikan sementara produksi barang produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. Yang kelima, fokus pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan potongan harga sebesar 20-35%. Yang keenam, mengajukan proposal kerjasama sebagai supplier pada perusahaan yang belum memakai produk perusahaan dengan memfokuskan pada potongan harga, kualitas produk, dan kredibilitas yang perusahaan kita miliki sehingga menarik minat klien. Demikian rapat pada hari ini. Semoga kedepannya perusahaan kita semakin maju dan berkembang. Amin ya rabbal alamin. Bila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Selamat siang dan selamat beristirahat. Terima kasih.